Baik, kita lanjutkan lagi untuk mereview dua proposal lagi ya. Ini dua proposal lagi atas nama ini Rizka Handayani. Hadir Rizka. Setelah ini punya Delphi. Ada Rizka? Mana Rizkanya? Ini punya Delphi. Ada Delphi-nya? Ada, Pak. Oke, Cak. Kabarnya Rizka ya, kalau tadi nampak tadi. Oke, coba jelaskan sedikit judulnya, variabel, dan metodenya coba. Jadi di sini saya melakukan penelitian atau metode penelitian yang dilakukan adalah analisis ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Langsa Baru. Di sini saya mau melihat penelitian yang saya lakukan adalah bagaimana tingkat ketahanan pangan terhadap konsumsi pangan dan ketersediaan pangan yang ada di Kecamatan Langsa Baru. Dan variabel yang saya gunakan itu ada pendapatan per kapita rumah tangga, lalu ada pengeluarannya, harga pangan, lalu ada konsumsi pangan keluarga, dan ada ketersediaan pangan keluarga. Lalu metode yang saya pakai adalah menggunakan SEM dan juga uji beda. Baik, jadi benar ya, jadi pakai SEM dan pakai uji beda. Jadi SEM untuk menganalisis bagaimana ketahanan pangan selama pandemi ini, ya. Kemudian dampaknya itu, dampak COVID-nya itu ketahanan pangan dilihat dari uji bedanya, uji beda test. Oke, ini daftar. Nah, ini Delphi, kita kan nggak mengenal satu-satu. Iya, Pak. Nah, kan nggak diajarkan satu-satu. Harusnya apa? A ya, Pak? A. Iya, Pak. Ya. Kemudian jelaskan bagaimana ketahanan pangan, ya, konsumsi pangan, sumbernya, sumber ya. Linknya dari mana? Linknya, kamu ambil data dari mana? Dari mana, Delphi? Dari BPS, Pak. Ya, klik sini sumbernya, linknya. Iya, Ya. Pak. Oke. Kemudian, nah, terkait dengan variabelnya, Delphi variabelnya apa saja? Variabelnya itu ada pengeluaran sama pendapatan rumah tangga, habis itu ada harganya, ada ketersediaan pangan sama konsumsi rumah tangga, Pak. Nah, di BPS kan ada itu konsumsi rumah tangga, ada juga datanya, masukkan data-data variabel X-nya, silakan dimasukkan juga. Ya, ada di BPS ya. Data pendapatan per kapita juga boleh dimasukkan gitu. Pak. Gimana? Yang pendapatan itu 2020-nya nggak ada, Pak. Mana ada 2017 kalau nggak salah. Kalau BPS ini kabupaten mana ini? Kabupaten Kota Langsa, Pak. Langsa. Iya, Pak. Ada, nanti saya tunjukkan lah itu Kota Langsa itu, indikator Kota Langsa, nanti saya tunjukkan itu bagaimana mencarinya ya setelah ini, setelah mereview ini ya. Oke, Kota Langsa, dari di BPS-nya itu ada lengkap semua data-data terkait dengan variabel X-nya, boleh dicantumkan ya, ditambahkan. Ini identifikasi masalah, oke. Kemudian rumusannya jumlah variabelnya ada berapa? Jumlah variabelnya ada 5, Pak. Berarti variabel Y-nya 2. Oke, rumusan masalahnya X1, ini X1 ke Y1, ini X2 Y1, S3 Y1, X1 Y2, X2 Y2, S3 Y2. Baru ada 3 lagi. Iya, Pak. Jadi
tiga lagi, bagaimana pengaruh, bagaimana Y, ya, Y moderasi pengaruh X dan X1 terhadap Y2. Ini, nah, gitu ya. Kemudian ini berarti ini X2, ini X3. Nanti bahasanya dibenari ya. Tujuan penelitian juga disempurnakan, manfaatnya oke. Dan ini bandingkan, nah ini buat novelty-nya seperti punya teman itu, apa sih kekuatan penelitian kamu ini kan, yang belum pernah ada yang meneliti di Kota Langsa yang berhubungan dengan variabel yang kamu teliti, ya pakai metodenya juga. Ya, Pak. Ya. Kemudian penulisannya nanti dibenari ya. Ini kan nggak boleh setiap awalan dia harus huruf besar ya. Oke. Kemudian ini penelitian terdahulunya didukung dengan jurnal internasional ditambahkan ya. Ini DLP ini dimensinya dibuat lagi, ketersediaan pangan mesti ada dimensinya ya. Iya, Pak. Ada berapa dimensi di sini ya? Minimal 2 ya DLP. Nah, boleh 3. Semua mesti ada dimensinya ya. Ini dimensinya ada. Yang ini juga ada dimensinya juga. Oke. Pendekatannya ini pakai SEM, skalanya nah populasinya ini ada 1.600 ya. Dari Iya, Pak. dari 1.600 ini 1.600 ini di mana nih? Itu khusus di lingkungan Kecamatan Langsa Pahlawan Baru aja, Pak. Jadi ini. Iya. Oke, Kecamatan Langsa Baru ya, kan ada 1.619. Coba dari situ kamu masukkan ke rumus, maka akan diketahui nanti jumlahnya di atas 200 ya. Iya, Pak. Masukkan. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana rumus juga yang dari apa. Nah ini huruf besar lah ya. Ini pakai SEM. Oke. Daftar pustakanya jangan lupa ya. Terus pustaka. Baik Delphi, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke proposal berikutnya. Si Rizka sudah ada? Sudah ada Rizka? Tadi siapa lagi yang sudah ngirim? Fitri ya, Pak. Tarisa. Di grup mana? Klaster 1-3A, Pak. Klaster 1. Jam? Jam berapa? Jam 8, Pak. Jam 8. Fitri ya? Iya, Pak. Oke. Ini ya, Fit. Iya, Pak. Coba silakan dijelaskan apa judulnya, kemudian variabel, metodenya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri.
Jadi di sini judul saya dampak COVID-19 terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Medan Sunggal. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Medan Sunggal, dan metodenya saya memakai SEM dan uji beda, Pak. Oke, variabelnya apa saja? Variabelnya X1 itu saya ngambil COVID-19, X1-nya kemiskinan, X2-nya pendapatan masyarakat, X3-nya tenaga kerja, Y1 COVID-19, Y2-nya tingkat pengangguran. Y1-nya pengangguran, Y2-nya kemiskinan. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini kemudian bab 1, ini di Medan Sunggal ya? Iya, Pak. Nah, ini tingkat pengangguran ini di Sumatera Utara ya? Iya, Pak. Sumatera Utara, boleh silakan. Tapi jangan lupa nanti ke Medan ini, Medan Sunggal ini Deli Serdang atau Medan? Medan, Pak. Medan ya? Iya. Kan Sunggal ada Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, oke. Kemudian ini, oke, terus nah, untuk datanya kamu tambahkan data yang khusus Kota Medan. Iya, Pak. Ini, nah, kan ada Medan dalam angka. Ada kan BTS di Medan dalam angka ada. Ya. Ya, nanti saya tunjukkan Medan dalam angkanya ya. Baik, Pak. Oke. Saya ingatkan saya nanti Medan dalam angka, biar saya tunjukkan. Nah, tinggal itu datanya yang belum ada Kota Medannya ya. Ini identifikasi masalah, kemudian tujuan, oke. Pengangguran. Pilihan terdahulunya ada berapa? 15, Pak. Ditambahi lagi ya, tambahkan jumlah internasional. Ini kerangka penelitian. Oke. Ini diganti Fitria. Jadi judul kamu apa? Tingkat kemiskinan dan pengangguran, Pak. Kalau kemiskinan pengangguran berarti kemiskinan berada di Y1. Baik, Pak. Ini jadi kemiskinan itu pindahkan kemari. Pengangguran baru di sini. Oke. Nah, yang mengaruhi kemiskinan pengangguran itu apa saja? Nah, itu. Nah, mereka yang yang mempengaruhi kemiskinan pengangguran ada banyak, boleh pendapatannya. Kemudian kalau di lapangan, misalnya tingkat pendidikannya, keterampilannya, kemudian usianya juga, jenis kelaminnya juga, beban keluarganya juga, kepemilikan modal, kepemilikan alat tangkap kalau di nelayan, kepemilikan sumber-sumber aktif atau sumber-sumber misalnya kepemilikan lahan dan seterusnya gitu mempengaruhi itu. Ya. Iya, Pak. Oke. Ini oke, bab 3-nya ini pakai SEM kerangka konseptual. Oke. Uji bedanya mana? Oke. Ini Fitri ya, jadi ini pengaruh langsung, ini X1 ke Y1. Ayo, kan? Ini X2 ke X1 Oh iya, Pak. ke Y1. X3 ke Y1. Ini X1 ke Y2, X2 ke Y2, X3 ke Y2. Nah, ini Y1 ke Y2. Kalau tidak langsung, ketiga. Nah, seterusnya ya. Nanti saya direvisi lagi.
Masukkan di uji beda. Mana uji bedanya? Lihat ya punya teman-teman. Belum. Uji beda dampak COVID. Ya. Dan daftar Ya, Pak. pustaka. Silakan direvisi segera, Fitria, dan di-share di grup ya. Kalau sudah direvisi, komtingnya siapa? Komtingnya siapa, Fitria? Pak, Komtingnya siapa? Pak Reja Atala. Oh, Reja. Ya, di-share ya, bilang sudah direview. Ya, Pak. Pak saya hadir, Pak. Jadi dipanggil kok tidur lagi. Rizka. Saya hadir, Pak. Oke. Ini punya Rizka. Iya, Pak. Aktifkan videonya coba. Cak, bacakan bagaimana judul, variabel dan metodenya. Coba jelaskan. Analisis sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter di 7 negara ASEAN pasca COVID-19. Oke. Ini Dengar nggak, kamu Pak, suara saya, Pak? ya dengar, ini kamu rubah menjadi istilah lain. Ya, istilah lainnya apa? Jadi Singkatan gitu ya, Pak? 7 negara Asia, nama lainnya apa? Eagles misalnya. Kalau Apa namanya? Ketujuh. S. kalau singkatan gitu, Pak? Singkatan Indonesia I, Malaysia M gitu, jangan. Nggak kreatif namanya itu. Ini nggak kreatif. Kamu sebutannya kan sudah kasih contoh, misalnya kan Eagles, misalnya emerging growth, apa namanya, economic misalnya itu. Apalagi misalnya harus ada namanya. Tadi kan PEMA, PAMA, negara ASEAN founder atau apa gitu. Semua ada, gitu. Ada artinya. Ya. Nama lainnya apa ini? 7 negara ASEAN itu apa nama lainnya? Oke, kemudian ini pendahuluan. Ini COVID-nya. Nah, jadi bagaimana COVID itu mempengaruhi variabel yang kamu teliti di negara-negaranya, kemudian bagaimana inflasi. Ini kok cuma Ada di bawahnya, Pak. kok tahun 2018 ini? Iya, saya ngambil 10 tahun, Pak. Ini yang tahun 2019-2020-nya mana? Enggak saya pakai, Pak. Iya. Ya harus diupdate lah. 2019. Ya, kemudian ini inflasi sebelum dan sesudah, oke, datanya udah ada. Terus Rizka, kenapa nggak ada tahun 2021-nya? Ya, tambahkan
tahun 2021. Ya. Nah, ini tambahkan tahun 2020 dan 2021. Oke. Datanya nggak diupdate, Rizka. Apa, Pak? Datanya nggak diupdate. Silakan datanya diupdate, ya. Data per bulan kamu nggak ada tahun 2020 dan 2021-nya nggak ada. Data per tahun 2019, 2020 nggak ada juga, ya. Diupdate ya. Ini grand teorinya apa, sistem keuangan internasional ini kan ada kan? Bab berapa, Rizka? Bab 6, Pak. Ini sudah dimasukkan semua? Iya, Pak. Oke. Metodenya apa saja, Rizka? Metodenya panel ARDL, simultan, sama PAR, Pak. Pilihan terdahulunya ada berapa? Tambahkan lagi pilihan Cuman terdahulunya. 12, Pak. Ya, kurang ya. Iya, Pak. Ini kerangka berpikirnya, kerangka simultan yang berada cadangan devisa internasional. Oke. Ini cadangan devisa internasional. Oke. Kemudian ini pakai VAR. Uji bedanya mana? Saya cuma pakai 3, Pak. 3 metode. Ya, uji beda kan wajib. Iya, Uji Pak. beda ya. Itu yang wajib. Dan saya mau membahas terkait dengan dampak COVID. Jadi tambahkan uji beda ya. Iya, Pak. Daftar pustakanya ya. Masukkan di sini uji beda dan daftar pustakanya ya. Iya, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanya, Rizka? Jadi kesimpulannya, Rizka, di bab 1 mesti ditambahkan update datanya ya. Kalau tahunnya tahun 2019, 2020. 2000, kalau misalnya per bulan 2021-nya belum ditambahkan. Iya, Pak. Ya. Berarti Gitu. itu tinggal nambahi 2 tahun aja kan, Pak? Iya. Oke, terus uji bedanya dimasukkan. Iya, Pak. Ya, uji bedanya dimasukkan. Nah, gimana lagi? Itu aja. Sama daftar pustaka ya, Pak? Daftar pustaka, ya. Silakan direvisi